Oke, hari ini bimbingan proposal KTTA untuk akuntansi pemerintah. Ini saya bagi menurut beberapa kelompok sesuai dengan topiknya ya. Topik untuk sesi ini adalah mengenai akuntansi pendapatan. Ya, silakan Mas Haris. Ini coba lihat di halaman persetujuan. Nah, ini kan kalau nggak salah di per 9 tahun 2020 sekarang sudah diganti semua nih Mas. Ketua program studi. Yang mau tahu itu ya. Ya. Kenapa? Karena ketua jurusan nanti udah nggak ada. Menurut struktur organisasi yang baru, nanti kita nggak ada ketua jurusan. Jadi langsung ketua program studi. Ya. Jadi langsung ketua program studi D3 akuntansi ya. Nah, kemudian teman-teman ada yang salah ya. Ada yang atasnya ketua jurusan akuntansi, bawahnya nama saya. Ya. Jadi yang benar itu ya Mas Haris ya. Ini nanti ketua program studi D3 akuntansi, terus bawahnya nama saya. Oke. Terus berikutnya Mas. Bagaimana? Nanti langsung ditandain aja nggak apa-apa Mas. Nah, ini saya kurang tahu sih. Ini di atas itu apa harus ditulis lagi ya bagian utama proposal. Nggak tahu juga ya. Karena dilihat panduannya sih sebenarnya nggak harus seperti itu sih. Tapi nggak apa-apa lah. Itu kan buat proposal. Nanti kalau udah jadi KTTA kan jadi bab 1 nih ya. Ya nggak? Jadi ini latar belakang seperti yang saya jelaskan di video yang barusan saya upload tadi. Itu memang harus bisa memberikan sebuah fenomena ya. Mengenai masalah apa yang ingin Anda teliti dan mengapa itu menarik untuk diteliti. Ya, ini bagus, Mas Haris ini sudah mengungkapkan fenomenanya, jadi langsung ke arah ini suatu current isu yang memang tidak hanya isu buat kita, tapi isu seluruh dunia ya, langsung bicara tentang coronavirus ya, COVID-19 ini bagus ya. Kemudian dampaknya apa? Kebutuhan pokok meningkat ini ya. Kemudian tingginya itu berkaitan sama obat-obatan, terus bawahnya Mas. Nah, langsung dia kaitkan dengan tugas fungsinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Tapi ini Mas Haris, saya usul ini paragrafnya jadi 2, jangan 1 gini ya. Ini kan panjang banget nih. Ya. Jadi 2 paragraf. Nah, ini kan bisa nih. Di masa pandemi kebutuhan pokok-pokok kesehatan semakin meningkat seiring dengan penanganan wabah. Ini bisa di-enter nih. Enter tingginya kebutuhan tersebut. Nah, ini kan Nah, ini kan bisa nyambung. Jadi yang saya sebutkan di video saya, kalimat terakhir satu paragraf itu harus nyambung dengan kalimat pertama di paragraf berikutnya, gitu ya. Karena kalau enggak jadi paragraf itu enggak runut gitu loh. Seolah-olah paragrafnya jadi loncat ya, masalahnya jadi loncat. Nah, ini kan bilang merupakan pandemi pada sebagian negara. Anda harus bicara di masa pandemi kebutuhan. Ini kan nyambung kan ya. Ketika bicara pandemi ini juga bicara pandemi ya, nyambung. Nah, terus berikutnya Mas, ini kan kalimat terakhir misalkan mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID. Nah, ada hubungannya nggak dengan paragraf berikutnya? Yang bagaimana? Yang ini yang COVID-19 kan ya. Habis itu kan ini kan diakhiri dengan penanggulangan COVID-19 nih ya. Intinya kalau lihat dari kalimat utuhnya apa ini memberikan pembebasan yang digunakan untuk tujuan sosial. Nah, ini kan kalimatnya ini Mas. Terus nyambung ke paragraf berikutnya gimana nih? Ada hubungannya nggak paragraf ini dengan paragraf berikutnya? sudah beda uh, beda bahasan lagi Pak. Soalnya kan saya di sini itu dasarnya ada dua peraturan sebenarnya Pak. Yang terkait pembebasan etil alkohol sama yang penundaan pembayaran cukai Pak. Jadi ini yang bagian penundaan pembayaran. Saya bingung mau gabungannya kayak gimana. Oke, nggak apa-apa sih. Ini ada kata-kata di samping dampaknya sangat besar ke perkembangan juga menimbulkan kerugian material sangat besar. Oke. Nah, ini kan Mas Haris kan bilang nih, berimplikasi pada aspek ekonomi sosial, peningkatan belanja, tapi nggak disertai dengan angka. Ya nggak? Ini kan cuma cerita ngomong aja nih. Nanti tolong Mas Haris kasih angka-angka makro apalah ya. Misalkan dampak pertumbuhan ekonomi kita jadi negatif gitu ya. Kan ada tuh ya, triwulan 2, triwulan 3 kita negatif ya. Negatif, kemudian apalah indikator-indikator makroekonomi yang menguatkan argumentasi bahwa dampak pandemi ini benar-benar
signifikan terhadap perekonomian kita, gitu ya Mas ya. Tambahkan di paragraf ini. Nah, pemerintah terus berkomitmen menjaga industri dengan nih bagus nih. Ini kan Anda terus bicara tentang sektor cukai, baru Anda nyambung berikutnya sebagai salah satu instansi di bawah ini. Direktur, Anda bicara tentang bea cukai, bagus nyambung ya. Fungsi industrial assistance. Ini emang harus tulisannya gede gini Mas, industrial assistance gede-gede gitu. Oh, saya ambil dari website Pak. Soalnya kan judul suatu fungsi. Harusnya kecil ya Pak. Nggak usah sih. Kan bukan nama kantor kan itu. Bukan fungsi utama aja. Nggak usah sih. Ya, nanti di ini aja lah. Nah. Oke, bagus ini. Terus karena langsung bikin peraturan ini ya. Nah, terus Mas bawahnya Mas ini. Nah, baru Anda bicara tadi kan bicara di JBC-nya ya. Terus Anda bicara langsung ke KPBBC-nya. Bahkan salah satunya. Ini bagus nih. Ini sebagai buat contoh buat teman-teman yang lain ya. Bahwasanya tuh seringkali itu teman-teman tidak memberikan alasan kenapa memilih objek itu. Ya meskipun saya tahu, seperti yang saya ungkapkan di video yang saya upload di YouTube ya, Anda milih objek itu kan karena Anda punya data, Anda kerja di sana, atau nanti teman-teman yang reguler yang PKL, karena mau PKL di sana. Tapi kan bukan itu sebagai alasan gitu ya. Alasan penelitian tuh kenapa ya memang objek yang Anda teliti itu menarik untuk diteliti gitu ya. Nah ini kan Mas Haris ini sudah memberikan argumentasi. KPPBC ini merupakan salah satu instansi vertikal, ini oke. Dalam wilayah pengawasan tersebut memiliki ini 86 pengguna jasa ya Mas, di pabrik ini. Oke, terus mana tadi ya? Penyimpanan dengan diterapkan kebijakan penundaan ini akan berdampak langsung terhadap penerimaan satuan kerja khusus di sektor penerimaan cukai tersebut. Nah, ini kan bagus ya. Memberikan argumentasi ya. Nah, ini syukur-syukur gini Mas Cukai sampai Mas Cukai. Mas Haris, ini kan Anda sudah bicara tentang kantor ini ya. Ya, Anda kasih nih prestasi dia, kinerja pendapatan dia dalam 2 atau 3 tahun terakhir gimana, ya. Jadi misalkan selama ini mengalami pertumbuhan, tiba-tiba dengan adanya pandemi kan bisa jadi kita pengen lihat pertumbuhannya ini seperti apa. Kan itu ya Mas ya. Jadi ini diperkuat dengan data kinerja keuangan dia ya, khususnya tentang topik Anda nih, kan tentang penerimaan ya. Tentang penerimaan kantor ya Mas ya. Nah, selama ini gimana untuk menguatkan itu? Ini bagus. Nah, mohon izin Pak Puji. Saya di bagian sini agak mengalami masalah Pak. Karena kan awalnya kan asumsi pertama saya itu penerimaan bakal turun karena adanya pembebasan etil alkohol sama yang penundaan pembayaran Pak. Tapi ternyata malah naik Pak selama pandemi ini. Itu dikarenakan di tahun 2020 itu cukainya naik, walaupun produksi rokoknya itu secara keseluruhan turun Pak. Jadi naiknya kenapa? Penetapan tarif Pak memang. Ya, tarif nggak ya, itu nggak apa-apa, nanti kalau itu malah jadi bahan bagus buat analisis nanti Mas Faris di bab 3. Ya. Untuk judulnya gimana Pak? Apa masih bisa kan masuk? Anda bilang dampak kan pengaruh kebijakan terhadap penerimaan kan, bukan terhadap penurunan kan, enggak kan? Kan pengaruhnya bisa naik bisa turun. Iya enggak? Iya ya kan? Nah, nanti justru Anda lihat nanti di CALK dia, ini gimana dia naiknya kenapa? Ada penjelasan itu enggak? Kalau Anda tidak menemukan penjelasan itu, nanti kan Anda bisa bilang ini perlu nih diungkapkan di dalam CALK karena ini fenomena menarik. Nah, naiknya itu maksudnya naik dibandingkan dengan kinerja tahun lalu atau gimana, Mas? Naik dibanding kinerja tahun lalu Pak. Jadi penerimaannya malah lebih tinggi tahun ini Pak. Dan nanti Anda lihat dia waktu bikin laporan keuangan di CALK jelasin nggak kenapa dia naik gitu loh. Ya, nggak apa-apa, malah bagus ini. Justru ini malah fenomena kan. Ya, ini yang kurang Mas Haris ya dan teman-teman semua. Kira-kira menurut Mas teman-teman nih dari latar belakang yang dibuat Mas Haris ini, menurut teman-teman yang kurang apa? Dari panduan yang ada dan dari video yang sudah saya. Mungkin nggak sempat nonton videonya ya, barusan saya upload soalnya. Yang kurang apa coba? Yuk, ada yang mesti pendapat kurang apa? Ayo, kurang dikit aja nih. Ini belum ada referensi literaturnya, Mas. Ya, paling enggak kita memang literatur di sini tidak sebanyak yang ada di bab 2 nanti. Atau di bab sekarang bab berapa ya literatur? Bab 2 ya? Ya.
tidak sebanyak di situ, tapi minimal di sini tuh Mas Karis harus acknowledge bahwasanya penelitian mengenai dampak pandemi terhadap penerimaan negara itu sudah pernah ditulis oleh siapa. Ya tidak harus pendapatannya harus persis cukai, nggak harus. Ya, yang penting kita mengakui ada loh dulu pernah penulisan di tahun 2020 ini mengungkapkan tentang dampak pandemi terhadap penerimaan negara. Hasilnya gimana? Terus dia tuh menyarankan apa? Nah, itu yang Anda ambil gitu loh, Mas. Kira-kira apa yang membedakan riset ini dengan riset sebelumnya? Oh, syukur-syukur memang ada hubungannya sama cukai, tapi kalau enggak minimal dampak itu terhadap pendapatan negara atau pendapatan daerah. Jadi kita bisa ingin lihat pola pikir dia, kita replikasi di kantornya Mas Haris itu. Gitu ya, Mas, tinggal ditambahkan itu aja, Mas. Untuk bentuk referensinya apa ya, Pak? Yang penting paper nasional boleh, minimal paper nasional. Tidak harus yang terakreditasi Sinta, yang penting paper nasional aja nggak apa-apa. Banyak, Mas, ini itu sudah banyak penelitian bahkan di internasional juga banyak banget ya. Kalau Anda bisa cari di internasional juga bagus, tapi di nasional pun nggak masalah ya. Ini untuk melihat yang selama ini disorotin apa? Oh, secara umum misalkan menurut mereka nyorotin menurun. Nah, kita pengen lihat apakah fenomena menurun ini juga terjadi juga di sini. Justru malah naik kan ya. Nanti ketika itu nanti bisa dijelaskan nanti di hasil penelitiannya kalau udah dibikin KTTA-nya. Oke, Mas, tambahkan itu aja. Nah, ini udah bagus nih latar belakangnya ya. Nah, oke, berikutnya di rumusan masalah, Mas. Nah, ini kan jadi rumusan masalah ini Anda mau nulis apa nih? Apa kebijakan di bidang cukai yang diambil pemerintah dan menanggulangi? Kalau apa itu nanti jawabnya singkat, Mas. Ini aja, Mas, langsung bikin bagaimana aja, Mas. Bagaimana kebijakan pemerintah di bidang cukai dalam memitigasi dampak pandemi terhadap penerimaan negara, itu, Mas. Yang memitigasi dampak pandemi terhadap penerimaan negara ya. Nah, ini yang kedua maksudnya apa nih, Mas? Itu mau menjelaskan mekanisme pemberian izinnya sih, Pak. Terkait penundaan pembayaran sama pembebasan cukai. Ini ada hubungannya dengan ini, dengan tulisan Anda, dengan memberikan izin penundaan pembayaran dan pembebasan cukai dan sosial. Oke. Bagaimana produksi barang kena cukai? Kalau yang tiga ini apa? Produksi barang kena cukainya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana perlakuan akuntansi atas yang dengan cara pelekatan pita cukai? Ini kebijakan terhadap penerimaan negara di sektor. Ya ini kenapa yang 4 Anda fokusnya hanya untuk yang pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai? Saya kan pengen lihat penerimaan negara yang dikelola oleh kantor ini secara keseluruhan kan? Atau di ruang lingkupnya ada batasiannya untuk yang ini aja? Pelekatan pita cukai aja? Sebenarnya saya mau batasin di bagian cukainya saja, Pak. Tapi kalau Bapak menyarankan untuk seluruh penerimaan, Saya belum tahu frekuensi daripada transaksi yang ada di kantornya Mas Karis itu saya belum tahu ya. Kalau memang untuk yang cukai aja udah banyak ya bisa sih Anda fokusnya ke situ ya. Jadi nanti di ruang lingkup permasalahan aja, Mas. Jadi gini, kita yang umum dulu. Ya, bagaimana pelakuan akuntansi atas penerimaan cukai selama pandemi. Kita aja secara umum ya. Nah, kalau 5 itu kebijakan yang mana, Mas? itu yang terkait tadi, Pak, yang dua kebijakan itu, Pak, yang pembebasan sama penundaan pembayaran. Ya, itu ditulis ini, kebijakan pembebasan dan penundaan terhadap penerimaan cukai di ini. Itu ya. Ya, ini kalau 5, berarti nanti tujuan penelitiannya ada 5 ya.
Oke, jadi bikin kalimat-kalimat positif dari yang tadi ya Mas ya, di atas ya. Tinggal nanti Anda sesuaikan aja dengan review yang tadi. Oke. Lanjut Mas, yang di ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu berarti meliputi pokok bahasannya, waktu, dan tempat. Gitu ya. Ruang lingkup berfokus pada kegiatan DJBC dalam BMPK tentang program. Dan oke. Terus. Ada benar. Nah, ini dibikin apa ya, Mas? Dibikin dot-dot gitu ya biar lebih enak bacanya ya. Jadi misalnya ruang lingkupnya apa? Yang mau Anda bahas fokusnya ke penerimaan yang mana gitu tadi ya. Ya. Oh, Anda fokus misalnya ke penerimaan cukai. Oke, terus saja fokus ke penerimaan cukai. Kan permintaannya kan banyak ya. Penerimaan biaya cukai kan banyak ya. Anda fokus penerimaan cukai. Kemudian difokuskan ke periode apa? Periode 2020 selama masa pandemi kan. Oke. Kemudian ketiga fokus ke kantor ini. Udah, jadi tiga itu dibikin dot-dot itu lebih enak bacanya ya. Jadi orang langsung fokus, oh fokus penelitian itu ini. Kalau dalam bentuk paragraf ini kan nanti orang meraba-raba nih Mas. Gitu ya. Siapa? Oke. Berikutnya manfaat penulisan. Nah, manfaat ini jangan manfaat teoritis, manfaat akademis. Ya. Manfaat akademis itu ada di video saya juga sih, teman-teman. Ini jangan menambah wawasan itu it goes without saying ya. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, gitu loh Mas. Ya. Kalau wawasan pasti Mas. Nggak usah ya. Ada yang manfaatnya apa untuk menyelesaikan atau sebagai syarat kelulusan ya itu juga nggak perlu. Karena itu juga ada pasti gitu loh ya. Penelitian nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Misalkan untuk membandingkan ini dengan pengetahuan yang saya dapatkan di perkuliahan itu nggak perlu juga. Apa ini tuh penelitian itu tujuan nulis KTTA ini dan tujuan penelitian sebenarnya. Ya itu ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengaruh kebijakan cukai gitu ya. Oke, manfaat praktis itu jadi manfaatnya praktis dibagi dua, manfaat untuk kantor tersebut ya dan manfaat untuk pemerintah selaku regulator gitu Mas. Ya. Ini nggak usah bagi penulis, nggak usah. Ya. Jadi manfaat praktis itu biasanya gitu Mas. Bagi kantor objek Anda tuh dia akan memberikan manfaat apa? Misalkan manfaat dapat masukan, sebagai masukan untuk penerapan akuntansi di masa mendatang misalkan gitu ya. Kemudian bagi pemerintah itu untuk sebagai evaluasi juga terhadap kebijakannya. Oh ternyata kebijakannya nggak selalu berdampak negatif loh terhadap penerimaannya, nggak, buktinya tadi hasilnya malah positif itu loh Mas ya. Jadi itu manfaat akademis dan manfaat praktis. Oke. Kemudian metode pengumpulan data. Nah, kualitatif. Ada pakai data primer ya dalam pengumpulan data. Terus banyak lagi Mas. Studi pustaka ada pasti. Nah, ini observasi data ya. Observasi non perilaku ya. Ini di bukunya Pak Sugiono ada Mas. Nanti Anda lihat nih. Jadi observasi itu data, observasi non perilaku ya. Nanti Anda tegaskan di sini observasi non perilaku. Kemudian wawancara. Betul. Udah sih, benernya aja sih. Udah. Coba sekarang sudah ada daftar pustakanya belum? Pasti belum ada ya. Peraturan doang ya. Peraturan aja Pak, daftar pustakanya Pak. Ya, nanti dilengkapi ya Mas hasil penelitian berkaitan sama dampak pandemi terhadap penerimaan ya. Ya nggak harus tentang cukai. Kalau ada cukai syukur, tapi kalau nggak yang penting terhadap penerimaan negara. Ya. Baik, itu Mas Haris, bagus nih sudah minimal saya sudah ngerti arah penulisannya kemana ya. Dan tadi di latar belakangnya udah sangat bagus mengungkapkan fenomena dan permasalahan ya, tinggal dipoles dengan literatur review sedikit tadi ya. Oke, ada pertanyaan Mas Haris? Izin Pak, untuk peraturan yang terkait kenaikan cukai itu perlu dimasukkan juga nggak Pak? Peraturan terkait? Kenaikan cukai di tahun 2020 Pak. Oh perlu nanti untuk nambah referensi ketika Anda bahas di KTTA-nya ya.
Kalau di proposal kan seolah-olah Anda belum tahu hasilnya nih. Iya nggak? Iya, Pak. Kan Anda belum tahu hasilnya naik atau enggak. Itu nanti perlu dituangkan di latar belakang juga atau tidak, Pak? Yang terkait kenaikan cukai. Itu nanti aja. Nanti kalau udah jadi karyanya ini kan belum, hasil penelitian kan belum jadi, Mas. Ya. Baru proposal kan. Jadi proposal kita benar-benar kita tuh nggak tahu datanya. Kita hanya tahu fenomenanya begini. Di kantor itu seperti apa kita belum tahu gitu loh, ya. Baik, Pak. Baik. Itu ya Mas Haris ya. Ini yang satu belum masuk siapa nih? Mbak ini ya. Oh, masih di sini. Oh iya, dari tadi kok saya nggak tahu. Mohon maaf. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh ke berikutnya ya Mas Haris ya. Ya, Pak. Teman-teman, monggo. Yang penting teman-teman tadi udah dapat gambaran kan, yang masukan saya Mas Haris itu juga bisa Anda terapkan di KTT Anda. Oke, berikutnya siapa? Mas Mustafa? Mas Gusti? Ayo Mas, siapa duluan? Kepada Selalu aja Pak. Ya silakan Mas Mustafa. Saya lihat Pak. Udah. Coba di halaman persetujuannya, ini benar program studi ya. Oke. Wah ini berarti saya harus tanda tangan 1.900-an KTTA ya? Ini harusnya ada cara lain ini. Nggak bisa tanda tangan semua itu ya. Nah, ini Mas Mustafa. Ini kan ada bicara apa tadi tentang dampak pandemi terhadap apa tadi Mas? Pengungkapan penerimaan negara ya? Iya Pak. Penerimaan pajak ya? Di Rangkas Bitung kalau nggak salah ya? Di Tiga Raksa. Oh, Tiga Raksa, Rangkas Bitung sih. Undang-undang stasiun. Nah, ini gini Mas. Ini diawali jangan langsung ada dalam mengemban tugas ini. Ini orang nggak tertarik masuk kayak gitu ya. Oke, silakan Mas Ilham nggak editin video. Jadi kalau Mas Mustafa ini kayak gini-gini nanti di tengah-tengah aja. Jadi yang awal-awal tuh kayak Mas Haris tadi loh Mas. Ada langsung fenomena saat ini apa yang berkaitan dengan topik yang Anda bahas. Misalkan Anda bicara tentang pengungkapan nih Mas ya. Pengungkapan berarti tentang laporan keuangan ya. Oke. Laporan keuangan berarti Anda fokusnya seolah-olah laporan keuangan selama pandemi ya. Anda bicara nih pandemi itu dampaknya terhadap penerimaan negara itu gimana? Ya, nanti diperkirakan pendapatan itu banyak mengalami penurunan. Nanti disertai dengan angka-angka, Mas. Oh, kayak tadi di tempatnya, ini kan ada nih Perpres 72, itu kan nanti ini ya sebelum paragraf ini Anda cetak dulu tentang dampak Covid terhadap penerimaan negara secara umum ataupun terhadap pengelolaan APBN-nya gimana, ya. Baru pemerintah itu merespon dampak itu dengan adanya Perpres ini, ya enggak? Nah, baru nanti setelah ada ini kita perkirakan penerimaan negara akan mengalami penurunan dan bagaimana dampaknya terhadap akuntansi adalah setiap instansi pengguna anggaran atau setiap entitas akuntansi nanti mempunyai tantangan untuk mengungkapkan, memberikan penjelasan memadai mengenai prestasi-prestasi kinerja dia selama masa pandemi. Ya gitu loh Mas, diarahkan ke situ ya. Baru Anda bilang bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang diberikan amanah untuk mengelola pendapatan negara terbesar, ya enggak? Nah, kan gitu. Nah, tapi mengalami relaksasi ini turunnya sampai sekian persen. Dan target-target ini didelegasikan ke setiap kantor pelayanan, kan gitu ya. Termasuk kantor pelayanan ini. Nah, gitu loh Mas. Baru Anda cerita, kenapa Anda fokus ke kantor pelayanan ini? Oh, karena Tiga Raksa itu selama ini punya wajib pajak yang seperti apa, atau punya kinerja pendapatannya seperti apa, mengalami pertumbuhan segala macam. Nah, itu baru Anda jelasin mengapa Anda penting mengungkapkan mengenai kantor ini, gitu loh, ya. Jadi runut begitu. Baru Anda lihat nih, ada nggak sih penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan pendapatan di masa pandemi? Ya, sudah ada belum, ya? Nah, terus itu nanti baru Anda ingin mengadopsi atau mengikuti pola pikir dia ke arah penelitian Mas Mustafa, gitu ya. Oke, terus bawah Mas. Jadi secara umum nanti maksudnya seperti itu ya alurnya. Nanti kan itu pendapat, jika pendapatan turun, oke, dengan adanya penurunan. Nah ini kan tahu ujug-ujug lah Mas, tahu KP Tiga Raksa.
Ya, tadi yang DJP tadi taruh di tengah sini gitu Mas ya. DJP itu perannya apa untuk mengamankan pendapatan pajak senilai berapa, dan ini diamanatkan ke semua kantor pelayanan pajak, diantaranya KPP. Udah tahu datanya belum Mas? KPP ini punya target berapa tahun 2020? Belum, Pak. Nah, ini kalau ada syukur masukin ya. Kalau enggak minimal ada data kemarin realisasi sebelum pandemi gimana gitu ya. Ini kan kantornya Mas Mustafa kan ini. Iya. Nah, pasti sudah punya gambaran ya. Data-data kinerja dia dalam 2-3 tahun terakhir gimana gitu ya. Oke. Terus habis itu gimana? Nah, ini kan ini kurang banyak kan tadi. Yang angka-angka, kemudian yang literatur review-nya sedikit ya. Terus mengapa Anda memilih KPP ini ya, seperti yang tadi saya utarakan ya. Jadi bicaranya besar dulu. DJP itu punya amanat, mengemban amanat untuk mengelola pendapatan terbesar, yaitu pendapatan pajak ya. Dan pendapatan ini didelegasikan ke kantor-kantor pelayanan pajak. Di antaranya ada KPP. Nah, Anda harus tonjolkan sisi menarik dari KPP ini apa? Ya, apakah misalkan penerimaan apa sih yang sebenarnya paling menonjol di situ, atau karakteristik dari wajib pajaknya gitu ya Mas ya. Biar orang tuh tertarik bahwasanya kita penting loh untuk baca mengenai KPP pertama 3 raksa. Itu ya Mas Mustafa ya. Dan itu yang paling tahu kan Anda nih, karena Anda berasal di sana ya. Oke. Nah, kemudian rumusan masalah. Bagaimana penerapan PSAP 04? Ya, ini nanti kalau Anda bicara ini berarti Anda harus ingkap sedikit mengenai PSAP 04 di atas ya. Bahwasanya penguapan itu telah diatur dalam PSAP 04 gitu ya. Dan itu jadi menjadi tantangan buat entitas akuntansi itu bagaimana menerapkan PSAP 04 di masa pandemi ya. Kasih alasan begitu di atas ya. Nah, ini bernyambungnya ke sini. Bagaimana penerapan PSAP 04 mengenai pengungkapan pada KPP ini. Ini ya, penerapan PSAP 04 mengenai pengungkapan terhadap pelaporan keuangan KPP pertama itu ya. Ini judulnya PSAP 04 memang judulnya pengungkapan gitu doang, Mas? Belum saya cek lagi, Pak. Cek lagi ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, apa saja perubahan terjadi pada CLK tahun 2020? Ini aja, bagaimana perbandingan ya, perbandingan pengungkapan pada CLK ya, CLK untuk pelaporan keuangan tahun 2020 dengan tahun anggaran 2019 itu kan ya. Anda rumusan masalah 2 ini aja. Baru ini, Pak. Bentar, gimana penerapan? Nggak apa-apa juga sih. Bahkan rumusan masalah 1 juga nggak masalah. Yang penting kan bagaimana cara kita mendeliver hasil penelitian. Kita menerapkan, Anda cerita tentang pengungkapannya, kemudian Anda bandingkan dengan 2020. Oke, it's enough. Ya, nanti latar belakangnya Anda tambahkan tadi ya. Oke, kemudian tujuan penelitiannya berarti tinggal kalimat positif tuh. Ini kan ada 3, ini kenapa ada 3? Nah, itu nggak perlu kan? Langsung ketahuan. Oke, ruang lingkup masalah, ruang lingkup penelitian ya. Membahas mengenai penerimaan pajak, dan ini pajaknya seluruh pajak apa gimana? Pengennya sih kayaknya pajak yang dalam negeri aja sih, Pak. Ya, nanti tulis di sini ya. Fokusnya di situ. Dan dalam selama tahun 2019 dan 2020 bagus. Oke. Nah, kalau udah tadi ngikutin pola pikirnya dari Mas Karis tadi kan enak sini-sini ya. Manfaat penulisan. Oke, itu langsung udah tahu nih Mas manfaat akademis. Jangan menambah wawasan langsung. Kita pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya, pengembangan pengetahuan di bidang ini firman negara gitu ya. Ini manfaat juga nggak perlu bagi penulis, ya udah pasti penulis paling orang pertama kali dapat manfaat ya, ini nggak perlu ya. Tadi manfaat praktis itu buat kantornya dan buat pemerintah selaku regulator kan gitu ya. Tuh, udah manfaat praktis itu. Nah, metode pengumpulan data studi kepustakaan, oke. Observasi lapangan apa maksudnya nih? Anda kan nggak ke lapangan lapangan apa sih maksudnya? Observasi data gitu aja. Kayak tadi punya Mas
Karis ya. Yang dimaksud observasi ini ada observasi non perilaku, yaitu mengamati data kan itu ya. Wawancara, udah selesai. Sudah ada literatur daftar pustakanya belum? Belum, Pak. Nggak tahu kan letak kesalahannya, bukan kesalahan sih, yang perlu diperbaiki. Nggak ada yang salah ya. Satu pendahuluan, kedua tentang itu ya. Oke, metode, oke, ya. Ada pertanyaan Mas Mustafa? Ini baru ini aja sih, Pak. Belum ada lagi. Mungkin kayak peraturannya apa aja ya, Pak, yang perlu dicari itu? Apa Mas? Peraturan yang perlu dipakai. Tadi ya, yang tadi perpres sudah benar ya, tentang target tadi, kemudian PSAP 04. Sama ini Mas, itu loh, yang ada press release-nya dari PSAP. Bukan PSAP, KSAP. Mengenai pelaporan keuangan masa pandemi. Oh, yang baru ya, Pak? Nah, itu ada baca tuh, dia ada guidance-nya apa gitu ya. Kemudian ada kebijakan akuntansi, cari kebijakan akuntansi berkaitan sama perpajakan ya. Jadi nanti Anda baca PMK 22 berapa ya? 225/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat, Mas. Ya. Dan Anda lihat Bultek nomor berapa tuh? 23 atau 24 yang mengenai akuntansi perpajakan. Ya, Anda lihat itu tuh. Udah fokus ke sana ya. Ya minimal buat nambah referensi Anda kan di sini. Bultek, peraturan Menteri Keuangan tadi 225 ya. Kemudian ya ada PMK, tapi Anda mungkin nggak bicara jurnal sih 212 enggak. 225 yang mungkin 2019 ya. Kemudian CLK tadi ya PSAP 04. Terus bisa juga nggak terkasih, tapi mungkin ada hubungannya PSAP 12 tentang LO ya, laporan operasional. Itu Mas ya. Yang jelas itu sama tadi referensi penelitian berkaitan sama ini ya. Oke, clear ya Mas Mustafa ya? Baik, Pak. Baik, nanti tinggal diperbaiki aja. Bagus. Berikutnya Mas Gusti. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Pak dari halaman ini Mas, halaman pengesahannya udah benar belum? Tuh, jurusan akuntansi toh. Tuh ya. Namanya benar saya, tapi ininya ketua jurusan akuntansi. Oh ya, jurusannya lupa, Pak. Kualat saya sama Pak Arsol nanti ya. Nanti kalau direktur sama wadirnya udah dilantik itu nanti ketua-ketua jurusan dilikuidasi Mas. Jadi nggak enak saya langsung di bawahnya Pak Direktur, jadi berat. Oh. Nggak ada ketua jurusan, adanya nanti prodi langsung. Hmm. Oke, ini kan tentang PNBP, uang wajib ya, di pengelolaan Batam ya. Nah, ini Mas Gusti. Ini yang benar pendapatan negara bukan pajak atau penerimaan negara bukan pajak? Oh ya, Kan undang-undangnya undang-undang penerimaan negara bukan pajak, Mas. Penerimaan, oh iya. Ada saya perbaiki lagi. Kita lihat ya, tadi saya lihat beberapa istilahnya masih pakai pendapatan ya. Dan ini mungkin penulisan paragrafnya Mas ya, ada menjorok-menjoroknya ini nggak ada ya? Menjoroknya, ini kan Pak, apa namanya, justify ya, bukan? Ya, maksudnya kan di awal paragraf kan biasanya berapa ketukan gitu kan ada kayaknya. Ya, tadi punya Mustafa sama punya Mas Haris kan ada dia. Tidak rata kiri begini, di awal paragraf pasti ada masuk ke berapa. Ya. Tolong lihat panduannya lagi ya Mas Gusti ya. Baik, Pak. Ini bentar, Anda kan bicara nih langsung tentang fungsi PNBP ya. Nah, ini memang Anda nggak ada hubungannya sama pandemi ini ya. Di judulnya. Hubungan sama pandemi ya? Sebenarnya kan nggak ada, meskipun nanti bisa jadi Anda akan nyentuh-nyentuh ke sana ya. Tapi kan Anda bicara mengenai pentingnya PNBP kan ini ya. Ya, Pak. pentingnya pengelolaan PNBP ya. Jadi di sini ada cerita nih PNBP gini. Atas dulu.
Nah, ini kan kalimat-kalimat normatif nih Mas ya. Nanti Ya, orang Pak. tidak tertarik. Anda langsung suguhkan dengan data mengenai kontribusi PNBP terhadap APBN selama ini. Kontribusinya ya, Pak. Nah, jadi misalkan PNBP itu merupakan salah satu sumber pendapatan negara ya. Bahkan dia pendapatan negara yang terbesar kedua setelah pajak. Buktinya apa? Oh, terhadap kontribusi nih selama misalkan 5 tahun terakhir PNBP mengalami pertumbuhan ya dari sekian ratus triliun menjadi sekian ratus triliun, naik terus tuh ya. Dan targetnya selalu terpenuhi loh Mas. Beda dengan pajak. Loh, pajaknya kan susah dipenuhi ya. Kalau PNBP itu targetnya selalu di atas 100%. Artinya kan berarti ada potensi itu ya. Ada potensi yang masih perlu digali itu karena selalu naik-naik terus ya. Nah, itu merupakan fenomena, itu menarik untuk diungkapkan ya. Baru Anda cerita tentang ini bahwa PNBP itu diatur loh di dalam undang-undang ini gitu ya. Dan apa sih sebenarnya manfaatnya? Tadi ada fungsi regulasi, fungsi budgetary, ada fungsi regulatori, kan baru ke sana. Tapi Anda tampilkan dulu hal yang menarik dulu tentang PNBP biar orang tuh nggak istilahnya nggak bosan baca apa nih ini langsung punya peraturan ya, gitu ya. Sampaikan fakta dulu. Data kurang lebih tentang PNBP. Baru setelah Anda tetapkan PNBP, Anda fokus nih, kenapa Anda tertarik dengan PNBP yang ada di mana itu? BP Batam, Pak. Nah, Anda cerita dulu BP Batam itu apa? Oh, iya Pak. Di bawahnya udah saya jelasin, Pak. Ya, adalah salah satu instansi pengelola PNBP. Tapi dia PNBP BLU gitu ya, Mas ya? PNB BLU ya, Pak. PNBP BLU. Berarti sebelum ke sana, Anda fokus dulu bahwa di dalam struktur APBN Anda kasih clue dulu. Dalam APBN itu PNBP terbagi menjadi 4 kelompok ya. Pendapatan SDA, kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Betul nggak? Anda fokus pendapatan BLU selama beberapa tahun terakhir itu gimana realisasinya. Nah, naik-naik terus nih. Nah, dan salah satu yang naik itu, salah satu penyumbang PNBP BLU adalah BP Batam ini. Ya, nah baru Anda lihat kenapa Anda tertarik dengan BP Batam. BP Batam itu menyumbangkan PNBP berapa, PNBP BLU berapa. Kemudian kenapa dia menarik untuk dikaji, karena dia ternyata memungut uang, salah satu uang tahunan, ya enggak? Iya Pak. Uang tahunan ini sebagai uang, misalkan uang terbesar sebagai sumber pendapatan mereka terbesar. Nah, baru Anda cerita tuh tentang uang tahunan. Jadi runutnya gitu ya, kita bicara PNBP secara umum, kemudian fungsi PNBP itu apa, menurut undang-undang gimana, dan ternyata di dalam PNBP ada 4 kelompok tadi, gitu ya. Dan di situ ada BLU, kontribusinya selama ini gimana, dan salah satu penyumbang BLU adalah BP Batam. Gitu, Mas. Ya. Nah, baru Anda lihat nih, selama ini, setelah itu cerita, penelitian mengenai pendapatan ataupun akuntansi BLU sudah ditulis oleh siapa aja sih? Oh, pernah nih mengungkapkan tentang ini. Anda acknowledge beberapa. Baru apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Nah, gitu loh ya. Apakah Anda melakukan replikasi atau Anda melakukan hal yang lain gitu ya? Gitu loh, melakukan variasi apa gitu ya. Baik, Pak. Ini sudah ada referensi belum? Ada Pak, saya baca di beberapa paper, cuman masuk ke dapusnya belum saya rapiin Pak. Soalnya saya masih agak bingung pakai Mendeley gitu Pak. Anda pakai Mendeley, keren banget dong. Anda yang penting ininya nggak harus hasil penelitian secara utuh. Yang penting Anda tahu simpulan penelitiannya apa. Jadi langsung baca. Jadi pada Anda baca abstrak atau baca simpulan, Mas. Itu aja. Oh, baik Pak. Masukkan ke sini, ya. Tapi Pak, kalau misalnya saya ambil dari di beberapa paper itu cuma beberapa kata kayak agak dikit lah, itu tetap dimasukin juga ya Pak? Ya nggak apa-apa. Intinya apa? Intinya dia apa? Soalnya saya baca di beberapa yang tingkat tahun lalu Pak, KTTA-nya itu kayak dapusnya itu kayak dikit. Biasanya kalau saya kayak ngutip kayak suatu kayak paper atau kayak referensi kayak gitu Pak, kayak ya lumayan banyak lah Pak. Mohon maaf, ini ada iklan tadi ya. Ada mindahin barang di depan saya, jadi kaget saya. Oke, gimana? Kalau saya biasanya gini Pak, kalau saya cuma ambil beberapa kayak kata doang, kayak ambil kayak dikit aja lah Pak dari paper tuh. Biasanya kayak saya masih langsung kayak masukin aja ke daftar pustaka Pak. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kayak buat paper atau kayak karya tulis gitu ya, banyaknya itu di daftar pustakanya lah Pak, kayak lumayan banyak sih.
yang saya ambil gitu Pak. Harus ada kaitannya antara yang di body sama di daftar pustaka. Anda nyebutin nama di daftar pustaka tapi nggak ada di body laporannya kan jadi aneh. Oh, Iya nggak? baik. Di sini ada nama orang misalkan ini ya Sanjaya 2020. Katakan bahwasanya PNBP itu, misalnya itu cerita tentang PNBP, misalkan dia PNBP itu merupakan penerimaan negara yang menyumbang sekian persen, itu ya kan salah satu ya dia quote ya, yang ada citasi dari penelitian dia. Nanti pasti di daftar pustaka ada tuh Sanjaya 2020 gitu loh. Kan nggak mungkin Anda nggak menulis Sanjaya tahu-tahu di daftar pustaka ada tulisan Sanjaya. Nah ini dari mana? Sanjaya itu ngomong apa di tulisan Anda kan nggak pas ya. Jadi pokoknya gitu ya Mas, apapun tulisan orang tentang PNBP atau tentang akuntansi PNBP, Anda bisa masukkan sini. Ya. Ya. Oke, terus tadi udah ya tentang penelitian itu. Nah, sejarahnya Pak. Sebenarnya ini sejarah ini nggak usah panjang-panjang Mas. Ini kalau sejarah nanti masukkan banyakkan ke bab 2, bab 3 aja yang tentang profil ya. Yang penting BP Batam ini adalah salah satu satker BLU yang didirikan tahun berapa, udah itu doang, cukup ya. Nanti sejarahnya di sana ya. Dan dia selama ini kan tadi ya sumbangannya gimana gitu ya. Terus dia salah satu pungutannya adalah pungutan uang tahunan ya. Anda bercerita nih uang tahunan itu apa sih sebenarnya? Dipungut ke siapa gitu ya, dan tarifnya berapa misalnya selama ini gitu ya. Dan selama ini perkembangan khusus untuk uang tahunan itu gimana? Apa sih masalahnya dari uang tahunan, kenapa Anda tertarik gitu? Kenapa ini perlu diteliti tentang uang tahunan gitu ya. Ini kayak teori pengembangan ini kan nanti masukin ke bab itu Mas. Bab selanjutnya. Bab 3 ya. Atau di bab 3 kayaknya tentang profilnya ya. Jadi yang penting ini Anda secara umum aja, Anda boleh cerita tentang BP Batam, tapi tidak harus detail seperti ini. Gitu. Nanti akan ada redundant nanti ketika Anda di bab 3 ya. Anda memang harus ceritakan apa yang menarik dari BP Batam ini ya. Tapi tidak harus serinci ini ya. Baik. Oke, terus nah ini kan hak pengelolaan lahan ya. Nah, kan banyak banget ini. Terus yang dimaksud uang tahunan itu apa, Mas? Uang tahunan itu kayak ini Pak, misalnya kayak kita kan kayak beli rumah di sini ya, kita kayak harus ini Pak bayar uang tahunannya gitu Pak untuk berapa kayak jangka waktu 30 tahun ke depan gitu Pak. Sewa ya? Iya kayak bisa ya kayak uang sewa gitu Pak. Nah, jadi kayak ya jabatan tuh kayak beda-beda gitu. Uang wajib tahunan otorita namanya ya? Iya Pak namanya. Ini dipungut ke siapa? Apakah seluruh penduduk yang punya rumah gitu? Ya semuanya yang ada di Batam ini Pak, daerah di kota Batam ini, karena ya mulai dari yang punya kebun juga dipungut juga Pak. Nah nanti bisa. Berarti gini jelasin ya bahwa saya karakteristik dari pendapatan ini apa? Dipungut ke setiap orang yang memanfaatkan mempunyai itu ya rumah ya. Dan Anda lihat kenapa ini menarik itu dikasih, karena kan mungkin pertumbuhan penduduk di sana dalam beberapa tahun ini seperti apa perkembangannya kan ya Mas ya, kan akan berdampak pada penerimaannya juga gitu ya. Oke. Menulis tertarik dengan pembahasan ini. Ini kan Anda bisa bilang tertarik atau enggak. Kalau Anda bisa meyakinkan kita bahwa kita tertarik itu tadi ya. Yang penting Anda harus meyakinkan kita BP Batam menarik. Buktinya apa? Dia punya karakteristik sendiri. Tadi diatur dari zaman Pak Habibie atau zaman sebelumnya gitu ya. Dan dia bisa mengut uang yang unik tadi kan, WTO ya. Dan selama ini perkembangannya gimana gitu ya. Terus ditambah dengan selama ini penelitian tentang akuntansi PNBP itu gimana sih? Belum banyak mengungkapkan tentang ini misalkan. Nah, itu bisa. Oke. Tapi Pak, saya izin bertanya, kalau misalnya latar belakang saya kasih contoh-contoh berita tuh nggak apa-apa nggak Pak? Soalnya contoh berita kayak misalnya kayak tahun 2018 itu kayak ada konflik gitu Pak, kayak penolakan tuh bla bla bla, atau kayak nanti di bab selanjutnya aja Pak saya masukin. Saya contoh apa Mas? Contoh kayak ini waktu tahun 2018 atau 2017 Pak, beritanya dulu sampai ya booming banget di sini kayak penolakan WTO gitu Pak. Oh itu malah bagus, itu tuh malah menambah fenomena. Kenapa Anda fokus ke WTO? Karena ternyata WTO ini pernah menimbulkan konflik loh, konflik horizontal ya. Ini antar masyarakat atau konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Ya, terjadi konflik antar masyarakat dengan pemungutnya kan gitu ya. Ya, kenapa itu terjadi ya? Itu kan perlu diungkapkan. Dan apakah informasi itu selama ini sudah diungkapkan belum dalam laporan keuangan gitu ya? Itu malah bagus, menambah fenomena ya. Baik Pak. Oke.
Tapi memang tidak harus detail ya, yang penting nanti ke detailnya kan Ya. di profil tadi kan. Ini bagus. Terus rumusan masalahnya mana, Mas? Ini Pak. Apa kontribusi uang wajib terhadap apa maksudnya ini? Kontribusi uang wajib tahunan pada pendapatan negara, Pak. Jadi kayak ya hasil dari pemungutan yang tadi itu ya sebenarnya WTO sama UIT itu hampir sama-sama Pak. Kayak cuma nomenklatur namanya aja Pak. Kan O itu kayak otorita kan udah dihapuskan Pak. Jadi kayak sekarang UIT BP gitu aja Pak. Coba Pendapatan ini negara. ada beberapa rumusan yang bisa Anda gabung jadi satu. Ini kan udahlah itu yang akan sebenarnya bersama dengan B kan. Seberapa signifikan wajib terdapat pada pagu pendapatan? Oh iya, hampir Ini sama. apa nih? Hah? Intinya kan gini, lihat kan bagaimana kontribusi uang wajib tahunan terhadap kinerja pendapatan BP Batam misalkan itu. Ya, udah gitu aja, udah secara umum kan. Apakah dia itu signifikan sekian persen? Anda kan tahu itu kan? Iya Pak. Kemudian Anda pengen lihat sebelum ke arah ini kan yang D kan Anda bilang pemanfaatan ya. Sebelum pemanfaatan Anda pengen lihat dulu mekanisme pengutannya gimana. Kan ada tuh di F ya. Jadi harus urut ininya ya. Mekanisme bagaimana mekanisme dalam pemungutan wajib tahunan. Nah, yang namanya mekanisme pengutan di situ kan pasti termasuk di dalamnya kan ada dia menerapkan tarif berapa segala macam kan nggak perlu lagi. Nah, sekarang Anda sudah bilang bagaimana mekanisme pengutan ya di situ sudah bicara tentang bagaimana dia memungut dan berapa yang harus dia pungut kan itu nggak perlu gitu ya. Baru Anda bilang bagaimana pemanfaatan uang wajib tahunan untuk memenuhi belanja ini kan berarti penggunaan PNBP ya. Iya Pak. Nah bagus tuh pemanfaatan karena kalau memang dia pendapatannya itu besar berarti kita harus tahu dong manfaatnya harus dikembalikan lagi ke ini kan ke pembayar itu kan supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya kan ya enggak? Iya Pak. Kan belanja PPP bagus. Bagaimana uang terpenting dalam pembangunan maksudnya apa nih Mas? Bagaimana wajib tahunan itu penting kayak dampaknya gitu Pak, kayak dampak bagaimana dampak penerimaan uang wajib tahunan terhadap pembangunannya. Karena anda bicara secara umum nanti berarti Anda bicara ini dong faktor-faktor ekonomi makro di situ dong. Ada dikit Pak. Apa yang Anda ini yang maksud pembangunan ini apa indikator yang Anda sampaikan di sini nanti Mas? Kayak pendekatan apa ya Pak? Contohnya tuh saya dulu kalau belajar makro itu ada kayak gimana ya? Kayak grafik apa itu namanya Pak? Saya lupa yang kayak misalnya kayak harga tanah di Jaktim itu nanti makin lama kayak naiknya itu kayak perkembangannya kayak makin nyusut gitu Pak daripada harga tanah kayak di Bintaro gitu kalau salah sih gitu Pak. Jadi kayak makin lama itu kayak ya mereka kayak makin cepat Pak, makin fluktuatif gitu Pak. Kayak kayak harganya gitu. Jadi kayak istilahnya ya dampaknya itu kayak ke apa ya? Sektor ke perekonomian itu makin kayak naik Pak. Ini kalau nggak salah istilahnya kayak teori balon gitu Pak. Yang kayak kalau misalnya di Singapura itu kayak dia semakin dipompa gitu. Jadi kayak udah meledak baru kayak sisanya itu kayak batang gitu Pak ceritanya. Nanti ini harus hati-hati ya, takutnya nanti Anda terlalu luas ke arah ekonomi makro ya. Kan akuntansi nih ya. Anda boleh aja sih misalkan pengen tahu ya, tapi Anda harus bisa milih indikator mana yang Anda sasar supaya juga Anda fokus ke datanya gitu ya. Nanti kalau Anda kemana-mana kan datanya nggak ada kan, jadi Anda ceritanya nanti nggak fokus ya, nggak kuat lah argumentasi Anda nanti gitu. Ya, yang penting Anda bisa kaitkan uang wajib tahunan ini pengaruhnya kemana, datanya apa, nah, itu yang paling pentingnya. Baik Pak. Nah, ini nanti tujuannya tinggal menyesuaikan ini Mas ya, perumusan masalahnya ya. Terus, nah, ruang lingkupnya. Dari tahun ya baru 2019 ya bagus. Oke. Manfaat akademis gitu ya. Oh iya akademis. Yes. Ini jangan memperluas wawasan, pokoknya ini aja ya tadi ya. Pengembangan ilmu pengetahuan
yang berkaitan dengan PNBP misalnya gitu ya. Oke, berikutnya berarti manfaat akademis, manfaat praktis. Ya, ini ada, ini bagi penulis nggak usah. Yang penting bagi tadi ya, bagi kantor maupun bagi pemerintahan kan. Kalau bagi peneliti selanjutnya kan sebenarnya kan manfaat akademis tadi Mas, pengembangan pengetahuan kan berarti men-trigger penelitian setelahnya kan gitu loh. Ya. Jadi langsung ini praktis fokusnya ke kantor kita dan pemerintah secara umum gitu ya. Oh, baik, Pak. Oke, bagi penulis nanti nggak usah ya. Oke, metode pengumpulan data. Apa nih penelitian lapangan? Ini aja lah langsung observasi data. Oh, Kayak tadi ya. Jadi pertama studi pustaka, kedua observasi data, ketiga wawancara. Biasanya kan gitu. oh, baik. Ini secara umum kalau metode penelitian yang KTT paling itu aja sih pengumpulan datanya. Karena ada kualitatif, nggak menguji hipotesis ya. Ya, Pak. Baik. Udah itu aja sih Mas. Ini Mas Gusti bagus ya. Tinggal Anda yang penting udah tahu masalahnya, tinggal Anda atur nih cara nulisnya biar lebih runut gitu ya. Ya, ini saya tahu nih ini topiknya bagus ya. Tapi nanti kalau Anda masih campur-campur jadi orang bingung kan. Ya, ini Anda tinggal ungkapkan ke arah yang lebih runut aja biar lebih menarik gitu ya. Karena belum ada yang kayak gini nih ya. Baik, Pak. Baik, ada pertanyaan Mas Gusti? Nah, oh ya Pak, saya tadi ada titip pesan Pak sama kawan, ada namanya Indri, dia lagi di rumah sakit Pak, katanya lagi swab atau rapid itu, katanya ya nggak bisa saya screen gitu Pak. Oh gitu, dia bimbingan dari ini nggak? Saya lupa. Nah, iya bimbingan ini Pak, jam ini juga Pak. Jam ini. Mas Mbak Indri, oh tadi udah masuk kayaknya sih. Iya Pak. Iya nggak saya screen, tadi saya screen dari saya aja sih. Kalau nggak bisa. Mungkin hanya segitu aja Pak. Nanti kalau lebih detailnya lagi, kita bisa tanya lebih lanjut. Ya. Oke. Next, please, Mas Ilham. Oh ya, siap. Izin saya screen Pak. Iya. Yeah. Apakah sudah terlihat Pak? Udah Mas. Oh ya, siap. Ini untuk halaman Ilham kemarin ini Pak udah coba bikin ke format barunya yang berdasarkan yang per 9 itu Pak. Ya. Nah ini kan benar. Oke. Siap. Nah ini untuk bagian latar belakangnya Pak. Oke, stop. Yeah. Kalau Anda mau cerita ini, berarti Anda fokus langsung ke ini. Bagaimana kinerja APBN dalam beberapa tahun ini. Kan Anda langsung bicara tentang beberapa jenis pendapatan kan ya. Ada pajak, PNBP, dan hibah. Ya enggak? Iya Pak. Nah, jadi biar menarik bahwasanya pemerintah itu selama ini dalam biaya APBN membutuhkan sumber pendapatan, yaitu dari pajak, PNBP, dan hibah. Nah, selama ini perkembangan pendapatannya gimana? Ya, perkembangan pendapatannya gimana? Naik sekian triliun pada pertumbuhan itu ya cerita ya. Nah, khususnya dari sisi pajak mengalami pertumbuhan atau tidak, gitu ya. Terus pencapaian targetnya gimana, gitu ya. Oke. Lalu itu kan bikin fenomena tuh Mas, bahwasanya kita memang perlu sumber pendapatan, ya. Oh. Tapi meskipun pendapatannya itu tinggi, tapi belanja kita juga tinggi, ya. Kita juga tinggi kan, sehingga kita banyak mengalami defisit, gitu ya. Maka krusial sekali untuk melakukan pemenuhan target, ya. Kalau targetnya nggak terpenuhi kan defisitnya makin melebar, gitu ya. Oh ya siap. Berarti kita mengambil untuk 2 tahun terakhir aja mungkin Pak ya? Iya nggak apa-apa. Kalau misalkan Anda fokus ke situ ya. Oh ya siap Pak. Kalau dalam rangka pengelolaan keuangan ini nanti penggunaan huruf-huruf kapital tolong perhatikan ya Mas. Jangan apa ya, kayak gini, pengelolaan keuangan negara kan nggak harus kapital nih. Oh iya siap Pak. Ya Kak. Iya Pak. Kemudian kayak ini contohnya perpajakan, nggak harus besar ya. Ini pendapatan negara bukan pajak, ini penerimaan negara bukan pajak ya. Oh, iya. Dalam kurung PNBP itu memang singkatan, mungkin bisa besar nih ya. Hibah itu nggak perlu besar ya. Kalau judul-judul peraturan ya memang besar ya, ini besar betul. Kayak ini terus berikutnya penerimaan perpajakan, P-nya nggak perlu besar.
Nah, terus Anda kan bicara ini nih, tadi kan tolong lihat kontribusi pajak, kontribusi pendapatan negara umum secara umum gimana, kontribusi pajaknya gimana gitu ya. Lalu selama ini pengelolaan pendapatan tuh gimana? Oh, mengacu pada 3 paket undang-undang ini misalkan gitu ya. Oke. Oh ya, siap Pak. Dan ternyata setelah dikelola dengan baik ini kan, terus ini kan masa pandemi Mas ya. Iya Pak. Nah, datanglah pandemi. Nah, pandemi ini gimana dampaknya? Ada cerita pandemi nggak? Nah, Ada Pak. Nah, ini tentang pandemi. Oke. Nah, ini kan pertumbuhan negatif. Negatifnya berapa? Kasih angkanya aja, ya. Oh, siap Pak. Dan pandemi ini kan disikapi sama pemerintah dengan merevisi peraturan terkait APBN kan. Tadi ada Perpres 72 segala macam ini kan. Nah, ini bagus. Kan jadi merelaksasi kan ini di dalam dipisah nih ya, bukan disambung nih. Oh ya, siap. Saya sedikit kurang ini juga Pak, yang for capital sama tanda itu Pak. Oke, ini reaksi pendapatannya mengalami penurunan tajam, sementara belanjanya kan naik gitu ya. Sehingga defisit kita melebar gitu ya. Terus dari sini berarti kan mengenai kinerja pajak itu menjadi sebuah concern bersama nih kan gitu ya. Nah, tadi kan juga sudah pernah ada juga dari punyanya Mas Mustafa tadi ya. Nah, jadi penting sekali kita tuh mengamati pendapatan pajak di era pandemi gitu ya. Nah, terus tiba-tiba Anda bilang nih KPP Batam. Terus apa yang menarik dengan KPP Batam, Mas? Kenapa Anda dari misalkan KPP Batam selama ini kontribusinya gimana? Apakah dari sisi pertumbuhannya atau dari sisi pendapatan dia itu market share-nya terhadap pendapatan di wilayahnya, terus atau secara nasional gimana? Ada nggak, Mas? Kayaknya ada deh tadi. Saya lihat. Saya cuma garis besarnya aja Pak. Ini ada nih. Salah satu kantor penyumbang sumber penerimaan pajak terbesar di wilayah Kepulauan Riau. Ya, angkanya berapa, Mas? Yang Anda bilang salah satu terbesar. Oh, siap. Jadi gini Pak, saya kan awalnya udah mikir ke situ juga Pak. Kan salah satu alasannya itu karena Batam merupakan daerah industri. Jadi banyak pabrik-pabrik di sana. Nah, saya mau bahas itu, cuma waktu bikin latar belakangnya, saya mikirnya itu lebih dimasukkan nanti di bagian ini Pak, pembahasannya gitu Pak. Enggak usah, ini secara umum dulu, bagus ini. Ini kan siap, Pak. Kenapa KPP Pratama Batam tuh layak untuk diteliti? Oh, karena dia itu salah satu penyumbang terbesar, itu menyumbangkan berapa persen nih dari, kalau nggak bisa dari nasional, dari di wilayahnya situ lah ya, di wilayah ini apa wilayah Kepulauan Riau. Nah, dia misalnya market share-nya ini berapa persen gitu ya. Kemudian selama ini wajib pajaknya tadi dia wajib pajak yang industri, sehingga ketika kena pandemi, maka dia termasuk salah satu sektor yang terhantam, misalnya gitu loh, ya. Bikin argumentasi gitu. Oh ya, siap Pak. Terus bawahnya. Nah, ini tadi tambahkan referensi literatur Mas ya, belum ada kan ini? Penelitian mengenai dampak pandemi terhadap penerimaan negara atau terhadap pengungkapan laporan keuangan itu harus ada di sini Mas ya. Seperti tadi teman-teman semua saya kasih tahu sini. Siap Pak. Nah, baru ini udah bagus sih, sudah ada fenomena, udah ada ini. Cuman perlu diurutkan aja lebih sistematis ya. Konversi pendapatan. Oh iya, izin Pak. Yang kemarin kayak saya kan sebenarnya juga judulnya masih ini Pak, masih ada bimbang. Misalkan kata Bapak kemarin judulnya kalau bisa yang menarik pembaca dan kalau bisa nggak menggunakan kata tinjauan atau analisis. Mungkin saya boleh minta pendapatnya Pak. Ya ini gini aja nggak apa-apa juga sih konversi pendapatan. Nanti kan judul kan bisa disesuaikan setelah Anda mendapatkan ini ya. Mendapatkan data-data, bisa ini. Ya ini aja sudah nggak apa-apa sih. Paling nanti kalau ini dijadikan karya ilmiah, judulnya nggak kayak begini, bisa apa namanya, pendapatan pajak masa pandemi, studi kasus KPP Pratama Batam, misalnya gitu-gitu Mas. Iya, siap Pak. Itu juga bisa ya, pendapatan perpajakan di masa pandemi. Titik 2, studi kasus KPP Pratama Batam Selatan. Oh ya, siap. Oke, ini apa rumusan masalah? Bagaimana perubahan anggaran
Ini mau cerita apa nih, Mas? Untuk perubahan anggaran ini kan dari PP 7 Perpres 72 tadi kan untuk target penerimaan dari perpajakan kan itu turun, Pak. Kalau nggak salah sekitar 23,6%. Mengalami berapa kali penurunan? 2 kali, Pak. Pertama Perpres 54, kemudian di Perpres terbaru Perpres 72. Jadi gini ya, bagaimana dinamika perubahan target pendapatan perpajakan pada KPP selama tahun 2020 gitu loh. Ya, siap, Pak. Kan ya, lebih enak kan kata-kata dinamika perubahan target. Kalau jangan bilang ya memang anggaran sih, tapi kan target anggaran yang target kan bukan anggaran yang belanja. Takutnya nanti orang kalau ngelihat anggaran tuh nuansanya tuh nuansa belanja. Padahal di dalam anggaran kan ada anggaran pendapatan kan ya, ya enggak. Jadi kita langsung spesifik aja. Bagaimana dinamika perubahan target pendapatan selama tahun 2020. Kemudian bagaimana yang pertama ya, pengaruh pandemi terhadap rasio pendapatan. Oke. Kemudian bagaimana kualitas pencatatan dan ini aja. Bagaimana kualitas penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan. Kalau pencatatan nanti ada lihat jumlah-jumlahnya loh, Mas. Malah repot kan. Iya, Pak. Penyajian dan pengungkapan pendapatan pajakan. Ini nggak usah, kalau penyajian pengungkapan kan nggak usah bilang dalam laporan keuangan maksudnya. Dalam laporan keuangan KPP itu ya. Oh iya, siap, Pak. Ya, dalam laporan keuangan, ini padanya nggak usah laporan keuangan KPP langsung. Ini perlu dibikin tahun anggarannya juga di sini. Ya, Anda fokusnya kemana? Kan ini Anda bandingin atau cuma tanggal-tanggal 2020? Kalau Ilham kan fokusnya itu, saya fokusnya kayak ini, Pak, ke sebelum pandemi sama setelahnya. Artinya kan pandemi kan corona di Indonesia itu dari bulan Februari, sedangkan target itu udah dicantumin di DIPA di akhir tahun sebelumnya biasanya. Nah, membandingkannya dari situ aja sih, Pak. Ini aja sih 2020. Oh ya, siap, Pak. Udah, tujuan tinggal menyesuaikan rumusannya ya. Ya, siap, Pak. Oke, ini ruang lingkup. Fokusnya kan ruang lingkup tempatnya jelas, KPP Pratama, tahunnya juga jelas. Anda fokus pendapatannya, mau Anda fokus semua pendapatan atau gimana? Iya, fokus ke pendapatan, Pak. Enggak, pendapatan pajak semuanya atau gimana? Pendapatan pajak semuanya, Pak. Nah, terus ya, mengikuti seluruh pendapatan pajak yang dikelola oleh KPP Pratama itu ya. Iya, siap, Pak. Udah fokus laporan keuangan yang Anda lihat, penyajiannya di laporan apa? Di CLK. Paling apa? LRA dan CLK aja ya? Iya, Pak. Ya, itu tulis aja di situ ya. LRA dan CLK aja. Oh iya, siap, Pak. Ini nanti yang dasar-dasar hukum nggak usah di sini dulu, nggak apa-apa. Yang dasar hukumnya, Pak ya? Ini nanti di bab ini apa berapa ya? Bab 2 ya. Yang jelas pokoknya kan jelas Anda tempatnya jelas, tahunnya jelas, terus area yang Anda teliti jelas ya. Laporannya Anda lihat kan juga jelas ya. Ya, itu aja. Iya, siap, Pak. Udah, manfaat penulisan. Kemudian manfaat penulisan ini kan kemarin saya sedikit bingung, Pak. Gimana? Ternyata saya tadi baru tahu ternyata ada manfaat akademis sama praktisnya. Kalau yang saya bikin itu masih dalam secara garis besarnya, Pak. Ya, bisa-bisa tadi udah ngerti ya bedanya ya. Siap, sedang. Oke. Itu nanti ada lihat di mana-mana karya tulis paper-paper jurnal internasional juga gitu biasa, Mas. Nanti kita ketahuan manfaatnya itu setelah di simpulan biasanya. Di simpulan biasanya kalau mereka gitu, di simpulan baru kita tahu gitu ya. Atau kalau di awal tuh biasanya banyak kontribusinya apa. Tapi kan di penulisan kita kan dilihat di latar belakang nggak dituliskan, tapi dibikin di sini. Tapi nanti kalau dibuat dalam jurnal format paper nanti seperti itu ya. Nah, pembanding. Oh iya, siap, Pak. Oke, clear ya. Sekarang metode pengumpulan data. Oke, perpustakaan, wawancara. Ini apa nih? Analisis data itu bukan metode pengumpulan data, itu metode analisis data. Oh. Ini aja, metode observasi data itu aja. Ya, ini mau diganti nanti, Pak. Tadi ya kayak siapa tadi? Kan observasi itu ada observasi perilaku, ada observasi non perilaku. Ini observasi non perilaku. Salah satu ada mengamati data, gitu ya. Ya, siap, Pak.
Ya, ada pertanyaan nggak Mas Ilham? Untuk sejauh ini masih belum, Pak. Clear ya. Kalau yang sudah yang berikutnya kan enak, tadi udah dengerin dari yang awal, sudah tahu kan kira-kira perbaikannya itu di mana. Jelas nanti cari literaturnya ya Mas ya, yang sudah pernah nulis tadi itu ya. Iya, siap Pak. Berarti itu minimal kita menggunakan ini Pak ya, paper Pak ya, nggak bisa menggunakan artikel Pak. Artikel apa yang Anda maksud? Seperti siaran pers kan kadang dari ya, kalau itu buat nambah fenomena, nambahnya ke fenomena. Tapi kalau ke literatur itu bacanya paper-paper yang masuk ke jurnal. Oh iya, siap Pak. Ya. Atau ke buku kalau sudah ada yang jadi buku. Ada nggak jadi buku? Buku kan bisa lebih lambat daripada penelitian kan. Kalau jurnal kan bisa tiap bulan ada tuh paper-paper di jurnal. Kalau buku kan bisa agak lama. Karena biasanya tuh buku tuh dibuat atas hasil penelitian kita bertahun-tahun. Jadilah sebuah buku. Siap Pak. Oke, clear ya Mas Ilham ya? Ya, insya Allah clear Pak. Sekarang terakhir tinggal Mbak. Mbaknya jangan-jangan lagi di rumah sakit ya? Malah lagi keluar Mbaknya. Belum dibalas Pak, chat saya Pak. Tadi lagi di rumah sakit ya? Iya katanya lagi di rumah sakit, tapi nggak tahu sekarang masih di mana Pak. Masih saya berusaha komunikasi sama dia. Ada yang mau ditanyakan nggak, Mas? Silakan. Pak, kalau izin tanya Pak, tadi saya lupa kelewatan. Itu kalau misalnya saya masukin tentang BLU itu nggak apa-apa ya Pak, UU-nya gitu ya? PMK atau UU? Saya lupa Pak. Apanya? Yang kayak penjelasan tentang BLU gitu Pak. Ya mungkin dari hitung-hitungannya juga. Nanti atau nggak perlu? Di literaturnya aja Mas. Nah, kalau ada cuma nyinggung aja sedikit itu nggak apa-apa. Sedikit misalkan BLU itu satker yang seperti apa. Dia satker di lingkungan pemerintah yang dia punya fleksibilitas penggunaan dana. Artinya pendapatannya itu bisa langsung digunakan. Itu aja kalau mau ditonjolkan nggak apa-apa. Tapi mengenai apa dan bagaimana BLU lebih detailnya nanti di bab yang menjelaskan tentang profilnya dia. Ya. Oh, ternyata tadi Mbak Indri tadi WA saya, bilangnya nggak bisa menghadiri bimbingan. Nggak bisa menghadiri bimbingan, Mas, katanya. Iya, Pak. Ini berarti sesi kita selesai ya, nanti beliau berarti masuk kesembilan kemana sendiri ya. Ya, dia lihat jadwal itulah, jadwal bimbingannya kan ada di situ ya. Baik, itu aja ya, Mas. Mudah-mudahan ini teman-teman berikutnya sudah proposal sudah matang ya, sehingga kalaupun ada revisi dari saya minor ya, biar cepat langsung saya tanda tangani. Kalaupun nanti nggak sempurna banget, nanti bisa kita sempurnakan ketika bikin KTTA ya. Yang penting tadi poin-poin saya mohon bisa di follow up sebaik mungkin ya, supaya paling nggak kita bacanya enak, urut gitu ya, runut gitu ya, masalahnya apa aja mau diungkapkan, urut gitu ya. Oke, mungkin ya Mas, Mbak, jumpa lagi. Saya tunggu perbaikan KTTA-nya dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu, nanti langsung bisa saya baca lagi. Nanti di periode itu kan Anda tinggal submit, nanti enak kalau udah saya tanda tangani ya.
Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Salam sehat semua ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat menyelesaikan tugas-tugas penting kita. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tutup wabarakatuh. ya Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.